Tahukah kamu jika film-film tentang perjuangan heroik melawan ketidakadilan selalu menawarkan cerita yang inspiratif dan mendalam, menghadirkan kisah-kisah nyata maupun fiksi yang menggugah emosi penonton. Tema ini seringkali mengeksplorasi perjuangan individu atau kelompok melawan kekuatan yang lebih besar seperti penindasan, diskriminasi, atau penjajahan. Melalui karakter-karakter yang kuat dan plot yang intens, film-film ini mengajarkan nilai-nilai keberanian, ketekunan, dan ketidakmauan untuk menyerah dalam menghadapi tantangan terbesar sekalipun. Dalam konteks ini, film-film internasional seperti 12 Years a Slave dan Selma memberikan gambaran mendalam tentang perjuangan melawan perbudakan dan diskriminasi rasial di Amerika Serikat. Sementara itu, film-film Indonesia seperti Kartini dan Soekarno menawarkan perspektif lokal tentang perjuangan untuk emansipasi wanita dan kemerdekaan nasional. Melalui narasi yang kuat dan penggambaran visual yang memukau, film-film ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengedukasi penonton tentang pentingnya keadilan dan kemanusiaan dalam berbagai aspek kehidupan. 12 Years a Slave adalah film yang diadaptasi dari kisah nyata Solomon Northup, seorang pria kulit hitam bebas yang hidup di New York pada tahun 1841. Ketika dia diculik dan dijual sebagai budak, Solomon mendapati dirinya terjebak dalam sistem perbudakan di selatan Amerika selama 12 tahun. Selama masa itu, dia harus menghadapi kekejaman dan penindasan yang tak terbayangkan sambil berusaha mempertahankan identitas dan harapan untuk kebebasan. Selama perbudakan, Solomon bertemu berbagai karakter, termasuk pemilik budak yang kejam dan beberapa individu yang lebih manusiawi. Dia menghadapi berbagai tantangan, termasuk perlakuan buruk dan eksploitasi, sambil berjuang untuk bertahan hidup dan mencari cara untuk melarikan diri. Kekuatan mental dan ketahanan Solomon diuji dengan ekstrem, dan dia menemukan bahwa harapan untuk kebebasan seringkali tampak sangat jauh. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menderita, Solomon berhasil mendapatkan bantuan dari teman-teman lama dan pengacara yang membantu membebaskannya dari perbudakan. Cerita ini menyoroti kekuatan tekad dan keberanian dalam menghadapi penindasan, serta menggarisbawahi ketidakadilan yang dialami oleh ribuan orang selama era perbudakan di Amerika. Film ini mengisahkan perjuangan Martin Luther King Jr. dalam kampanye hak-hak sipil di Amerika Serikat, khususnya dalam memperjuangkan hak untuk memilih bagi warga kulit hitam. Ceritanya berfokus pada pawai bersejarah dari Selma ke Montgomery, Alabama pada tahun 1965 yang menjadi tonggak penting dalam gerakan hak-hak sipil. King yang diperankan oleh David Oyelowo memimpin para aktivis dan warga lokal untuk menuntut hak mereka dalam menghadapi diskriminasi rasial yang sistematis dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Konflik utama dalam film ini berpusat pada usaha para aktivis untuk mendapatkan perhatian nasional terhadap perjuangan mereka dan memaksa pemerintah federal untuk mengambil tindakan. Setelah beberapa upaya gagal dan menghadapi kekerasan brutal dari polisi dan warga yang menentang, pawai dari Selma ke Montgomery akhirnya mendapatkan dukungan luas, termasuk dari berbagai kelompok agama dan aktivis hak-hak sipil dari seluruh negeri. Pawai tersebut meskipun menghadapi banyak rintangan dan kekerasan, berhasil mencapai Montgomery dan menjadi simbol keberanian dan ketekunan dalam menghadapi ketidakadilan. Film ini tidak hanya menyoroti kepemimpinan King, tetapi juga memberikan perhatian pada kontribusi dan pengorbanan dari banyak individu lainnya, termasuk Coretta Scott King, istri Martin Luther King Jr., dan aktivis seperti John Lewis dan James Bevel. Selma menggambarkan kompleksitas politik, sosial, dan emosional dari gerakan hak-hak sipil dengan sangat detail dan realistis. Melalui narasi yang kuat dan penampilan akting yang memukau, film ini membawa penonton kembali ke salah satu periode paling penting dalam sejarah Amerika, mengingatkan kita akan pentingnya perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan. Film Kartini yang dirilis pada tahun 2017 disutradarai oleh Hanung Bramantyo, mengisahkan perjalanan hidup Raden Ajeng Kartini, seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita. Berlatar belakang abad ke-19 di masa penjajahan Belanda, film ini menggambarkan perjuangan Kartini dalam menentang tradisi feodal yang membatasi peran wanita. Sebagai anak dari seorang bupati, Kartini tumbuh dengan menyaksikan ketidakadilan yang dialami oleh kaumnya.
Meskipun terlahir dari keluarga priai, Kartini berusaha keras untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki dan memperjuangkan hak-hak wanita untuk memperoleh pendidikan dan kebebasan dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Dalam film ini, kehidupan Kartini digambarkan dengan detail mulai dari masa kecilnya yang penuh dengan aturan ketat hingga masa dewasanya saat ia berani melawan tradisi. Hubungan Kartini dengan keluarganya, terutama dengan ayahnya yang mendukung namun terikat oleh adat, serta ibunya yang merupakan seorang selir, menjadi pusat cerita yang menggugah emosi. Kartini dan kedua saudaranya, Rokmini dan Kardinah, berjuang bersama untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap wanita. Usaha Kartini untuk mendirikan sekolah bagi gadis-gadis Jawa menjadi salah satu pencapaian penting dalam hidupnya, meskipun ia harus menghadapi berbagai tantangan dan penolakan dari berbagai pihak. Film ini juga menyoroti surat-surat Kartini kepada sahabat penanya di Belanda, yang kemudian menjadi buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Melalui surat-surat tersebut, Kartini menuangkan pemikirannya tentang kebebasan, pendidikan, dan keadilan sosial. Karya ini tidak hanya menjadi saksi bisu dari perjuangannya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Akting yang mendalam dari Dian Sastrowardoyo sebagai Kartini, ditambah dengan sinematografi yang indah dan alur cerita yang kuat, membuat film Kartini menjadi penghormatan yang layak untuk sosok pahlawan yang telah membawa perubahan besar bagi wanita Indonesia. Soekarno adalah film biografi tahun 2013 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo yang mengisahkan perjalanan hidup Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Film ini dibuka dengan masa kecil Soekarno yang bernama asli Kusno Sosrodihardjo yang kemudian diberi nama Soekarno oleh ayahnya untuk menandai perubahan nasibnya. Sejak kecil, Soekarno menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap dunia politik dan perjuangan kemerdekaan. Ia tumbuh di tengah semangat perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan mulai menyadari pentingnya kemerdekaan bagi bangsanya. Pendidikan dan perjalanan hidupnya sebagai seorang pelajar dan aktivis mudah turut dibahas, memperlihatkan bagaimana ia mulai mengembangkan pemikirannya yang radikal tentang kebangsaan dan kemerdekaan. Saat dewasa, Soekarno menjadi seorang orator yang ulung dan pemimpin yang karismatik. Film ini menggambarkan perjalanan Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mulai dari pendiriannya dalam Partai Nasional Indonesia, dalam kurung PNI, hingga keterlibatannya dalam berbagai aksi perlawanan terhadap penjajahan. Konflik dengan pemerintahan kolonial Belanda semakin memuncak, yang akhirnya membuatnya sering dipenjara dan diasingkan. Namun kegigihan dan visinya yang tak tergoyahkan tentang kemerdekaan tetap membara, sehingga ia terus memimpin pergerakan rakyat Indonesia. Soekarno juga digambarkan sebagai seorang pria dengan kehidupan pribadi yang kompleks, termasuk hubungan romantis dan dinamika keluarganya yang turut mempengaruhi perjalanan politiknya. Puncak cerita dalam film ini adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, di mana Soekarno dengan penuh keberanian memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di hadapan rakyatnya. Adegan ini menampilkan momen-momen dramatis yang menggetarkan, memperlihatkan euforia dan haru biru rakyat Indonesia yang akhirnya meraih kemerdekaan setelah perjuangan panjang. Film ini berhasil menggambarkan kompleksitas karakter Soekarno, baik sebagai seorang pemimpin revolusioner maupun sebagai manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dengan narasi yang kuat dan visual yang menawan, Soekarno menjadi sebuah film epik yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan edukasi sejarah yang mendalam tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hijrah, kemana kau akan membawaku? Orang-orang Eropa datang ke sini untuk mencari apa yang tidak mereka punya. Guru Bangsa Cokroaminoto adalah sebuah film biografi yang mengisahkan perjalanan hidup seorang pahlawan nasional Indonesia, Haji Omar Said, dalam kurung Hos Cokroaminoto. Lahir pada tahun 1882 di Madiun, Jawa Timur, Cokroaminoto tumbuh dalam keluarga bangsawan yang religius. Film ini menggambarkan masa kecil dan remaja Cokroaminoto yang penuh dengan nilai-nilai keagamaan dan semangat kebangsaan yang kuat. Sejak muda, ia telah menunjukkan bakat kepemimpinan dan kecerdasannya yang kemudian membawanya menuntut ilmu ke sekolah-sekolah elit pada masa itu. Namun meskipun berasal dari keluarga terpandang, Cokroaminoto memilih untuk hidup sederhana dan merakyat, meyakini bahwa kebangsaan dan kemerdekaan adalah cita-cita yang harus diperjuangkan dengan pengorbanan. Pada usia dewasa, Cokroaminoto semakin aktif dalam kegiatan politik dan sosial.
Ia bergabung dengan Sarekat Islam, sebuah organisasi yang menjadi wadah perjuangan melawan penindasan kolonial Belanda. Dalam film ini, penonton diajak menyaksikan bagaimana Cokroaminoto mengorganisir berbagai gerakan dan rapat umum yang menyuarakan kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Kepiawaian Cokroaminoto dalam berpidato dan berorganisasi menjadikannya tokoh yang sangat disegani dan dihormati, baik oleh kawan maupun lawan politiknya. Film ini juga menyoroti hubungan Cokroaminoto dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya, seperti Soekarno, Kartosuwiryo, dan Semaun yang menjadi murid-muridnya. Kisah dalam Guru Bangsa Cokroaminoto ditutup dengan pengorbanan dan keteguhan hati Cokroaminoto dalam memperjuangkan cita-cita bangsa. Meskipun harus menghadapi berbagai rintangan dan tekanan dari pemerintah kolonial, Cokroaminoto tetap teguh pada prinsipnya. Ia tidak hanya menjadi inspirasi bagi generasi muda saat itu, tetapi juga meninggalkan warisan perjuangan yang terus dikenang hingga kini. Film ini tidak hanya menggambarkan sejarah hidup seorang pahlawan, tetapi juga mengajak penonton untuk merenungi makna perjuangan dan pengorbanan dalam meraih kemerdekaan. Dengan akting yang memukau dan penggarapan yang detail, Guru Bangsa, Cokroaminoto berhasil menyampaikan pesan moral yang kuat dan menginspirasi bagi siapa saja yang menontonnya. Tuan, ini pertanda buruk. Ini jam malam. Aku ngerti, Nura Putri Kolora. Kalau tanah ini punya pemerintahan sendiri, siapakah aku? Apakah aku termasuk pribumi? Saya Agus Salim akan hijrah bersama seorang Cokroaminoto. Pemerintah Hindia Belanda tidak menginginkan kalian bersatu. Karena kalau kaum Jawa dan Tionghoa bersatu, maka subur tanah ini. Just Mercy adalah sebuah film drama yang diadaptasi dari kisah nyata. Ceritanya mengikuti Bryan Stevenson, seorang pengacara hak asasi manusia yang didasarkan pada buku memoir berjudul sama oleh Stevenson. Film ini menggambarkan perjalanan Stevenson ketika ia memulai praktek hukumnya di Alabama, di mana ia menghadapi tantangan luar biasa dalam upayanya untuk membela Walter Chameleon, seorang pria kulit hitam yang salah dijatuhi hukuman mati atas tuduhan pembunuhan yang tidak dilakukannya. Chameleon dituduh membunuh seorang wanita kulit putih dan kasusnya menjadi simbol dari ketidakadilan rasial yang meresap di sistem hukum Amerika. Bryan Stevenson berjuang melawan berbagai hambatan termasuk prasangka rasial yang mendalam dan kekurangan bukti yang mendukung ketidakbersalahan kliennya. Melalui investigasi mendalam, Stevenson menemukan banyak inkonsistensi dan bukti yang menunjukkan bahwa Chameleon tidak bersalah. Namun perjuangannya melawan sistem hukum yang penuh dengan korupsi dan bias rasial menjadikannya sebuah pertarungan yang melelahkan dan seringkali tampaknya sia-sia. Film ini tidak hanya menunjukkan konflik hukum, tetapi juga menyelidiki dampak emosional dan psikologis dari sistem yang cacat terhadap individu dan keluarga yang terjebak di dalamnya. Pada akhirnya, Just Mercy menyoroti perjuangan dan kemenangan Stevenson dalam membawa keadilan bagi Chameleon dan momen-momen kritis yang membentuk kembali cara pandang tentang hukuman mati dan perlakuan terhadap orang-orang yang terpinggirkan dalam sistem hukum. Film ini menyoroti keberanian dan tekad individu dalam melawan ketidakadilan yang mendalam serta pentingnya kesadaran dan reformasi hukum untuk memastikan keadilan yang sebenarnya. We all need grace. We all need mercy. Harriet adalah film biografi yang mengisahkan kehidupan Harriet Tubman, seorang wanita kulit hitam yang melarikan diri dari perbudakan dan kemudian menjadi salah satu pemimpin utama dalam gerakan Underground Railroad yang membantu ribuan budak melarikan diri ke kebebasan. Film ini dibuka dengan latar belakang kehidupan Harriet yang penuh penderitaan sebagai seorang budak di Maryland pada abad ke-19. Meskipun hidup dalam penindasan, Harriet memiliki tekad dan keberanian luar biasa. Setelah mengalami vision spiritual yang mendalam, ia melarikan diri dari perbudakan dan memulai perjalanan panjang ke utara menuju kebebasan. Setelah mencapai kebebasan, Harriet Tubman memutuskan untuk kembali ke selatan untuk menyelamatkan anggota keluarganya dan budak-budak lain yang masih tertahan. Dia menjadi agen rahasia untuk Union Army selama Perang Saudara Amerika, memanfaatkan keterampilan dan pengetahuannya tentang jalur pelarian untuk merencanakan dan melaksanakan misi berani yang membawa lebih banyak orang ke kebebasan. Kemampuannya dalam bertindak cepat dan berstrategi membuatnya menjadi figur penting dalam perjuangan melawan perbudakan, menjadikannya salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Amerika.
Film ini tidak hanya menceritakan keberanian Harriet Tubman, tetapi juga memperlihatkan tantangan yang dihadapinya dalam perjuangannya untuk mengubah nasib budak-budak yang terperangkap dalam perbudakan. Dengan bintang Cynthia Erivo sebagai Harriet Tubman, film ini menggambarkan secara mendalam perjuangan pribadi dan kontribusi luar biasa Tubman dalam memerangi ketidakadilan. Cerita ini mengungkap kekuatan dan ketahanan seorang wanita yang tidak hanya meraih kebebasan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk banyak orang lain yang terjebak dalam sistem penindasan. Find this thief and burn her at the stake. Harriet! I would give every last drop of blood in my veins until this monster called slavery is dead. Ready? Lo orang mau apa kesini? Marlina the Murderer in 4X dalam kurung 2017 adalah film thriller Indonesia yang disutradarai oleh Molly Surya. Film ini berlatar di sebuah desa terpencil di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Cerita dimulai dengan Marlina, seorang janda yang tinggal sendiri di rumahnya yang sepi. Suatu hari, sekelompok perampok datang untuk menjarah rumahnya dan merampas harta bendanya. Mereka juga merencanakan untuk melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Dalam situasi tersebut, Marlina harus menghadapi ketakutan dan ancaman yang memaksa dia untuk melawan. Dalam upaya mempertahankan dirinya dan membela kehormatannya, Marlina melakukan tindakan drastis. Dia memutuskan untuk membunuh salah satu dari perampok tersebut. Pembunuhan ini menjadi titik balik dalam film yang membawa Marlina pada perjalanan untuk menuntaskan urusannya dan mencari keadilan. Konsekuensi dari tindakannya membawa Marlina ke dalam konflik internal dan eksternal yang mendalam, baik dengan para perampok yang tersisa maupun dengan masyarakat di sekelilingnya. Film ini tidak hanya menggambarkan kisah balas dendam, tetapi juga menyoroti tema keadilan dan kebebasan perempuan. Dengan penggambaran yang kuat tentang kehidupan di pedesaan, Marlina the Murderer in 4X menggabungkan elemen-elemen drama, aksi, dan kekuatan visual untuk menggambarkan perjuangan seorang wanita melawan ketidakadilan dalam konteks budaya dan sosial yang unik.